warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan Universitas Jambi, pimpinan LP3M, Bapak Dekan, ya, Bapak Ibu pengelola program studi, dan Bapak Ibu peserta workshop pada siang hari ini. Di sini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang penyusunan SOP untuk kegiatan penelitian ataupun riset mahasiswa. Saya akan share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu screen-nya? Sudah. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya, dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satu program yang dicanangkan adalah program penelitian bagi mahasiswa. Nah, berbicara tentang program penelitian bagi mahasiswa ini, saya yakin dan percaya, ya, bahwa di seluruh program studi di Universitas Jambi sudah menjadi sebuah budaya, ya, karena menjadi salah satu persyaratan bagi dosen yang akan mengajukan proposal penelitian, ya, sejak tahun 2019, ya, agar melibatkan mahasiswa di dalam kegiatan penelitian. Nah, kemudian, ya, apakah keterlibatan mahasiswa ini bisa akhirnya direkognisi menjadi satuan kredit semester melalui program Merdeka Belajar? Inilah hal itu bisa terjadi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu ketika melibatkan mahasiswa dalam payung penelitian dosen, ya, mahasiswa sudah mulai, ya, membantu kegiatan-kegiatan penelitian yang akhirnya menjadi bagian dari skripsi mahasiswa. Nah, sedikit bercerita tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian payung dosen. Ini kami di program studi pendidikan fisika itu sudah memulainya sejak tahun 2016, ya, bahwasanya setiap dosen itu harus telah memiliki roadmap penelitian pribadi yang tentunya mengacu dari roadmap penelitian program studi dan roadmap penelitian dari Universitas Jambi. Nah, kemudian, ya, setiap mahasiswa yang tergabung di dalam penelitian dosen ini akan dibagi menjadi sub penelitian, ya, yang dalam kerangka besarnya ini adalah penelitian dosen. Kemudian setiap mahasiswa akan mengerjakan bagian-bagian kecil dari penelitian dosen. Dan kemudian ini berlanjut, ya, menjadi penelitian skripsi mahasiswa. Nah, kemudian pada tahun 2019 ternyata LP2M, ya, itu juga menerapkan pola yang sama. Akhirnya sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan proposal penelitian dosen itu harus melibatkan mahasiswa di dalam kegiatan penelitiannya. Dan ini menjadi sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, maka kegiatan penelitian, ya, yang dipayungi oleh dosen ini bisa direkognisi menjadi maksimal 20 sampai 40 SKS bebannya. Nah, kalau sebelumnya mungkin hanya bisa menjadi skripsi, dan ini nanti bisa jauh lebih luas rekognisi dari SKS-nya. Nah, berkaitan dengan tujuan penelitian atau program penelitian mahasiswa ini, ada 3 tujuan utamanya, di mana penelitian mahasiswa ini diharapkan dapat ditingkatkan mutunya, ya. Kemudian pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan meningkatkan full talent si peneliti secara topikal. Ini sesuai dengan topik-topik penelitian mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga dapat mendapatkan kompetensi penelitian melalui bimbingan langsung, ya, dari peneliti di lembaga riset ataupun pusat studi. Kemudian yang ketiga, ini dapat meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium, ya, dengan memberikan sumber daya peneliti dan penelitian sejak dini. Nah, kemudian peran-peran dari program ini, baik itu perguruan tinggi, lembaga riset ataupun mahasiswa, kemarin sudah diuraikan oleh Bu Ade pada webinar sebelumnya, dan tadi pagi juga sudah diuraikan oleh Pak Wicaksono. Saya lewati saja. Kita fokus ke bagaimana mekanisme dari program riset ataupun penelitian mahasiswa. Nah, secara umum, ya, dari program Merdeka Belajar ini sudah diberikan rambu-rambu berkaitan dengan alur ataupun proses program penelitian itu bagaimana dilaksanakan. Yang pertama, ini mahasiswa yang telah memenuhi kriteria, ya, dan prasyaratan ini akan mendaftar, ya,
untuk ikut dalam proyek penelitian. Kemudian lembaga penelitian ya ini bisa melalui LPPM ataupun lembaga riset di luar perguruan tinggi akan menyeleksi dan kemudian akan menunjuk dosen pembimbing ya, dan lembaga penelitian juga akan berkoordinasi dengan lembaga riset di luar perguruan tinggi sebagai mitra. Kemudian mahasiswa melakukan penelitian dengan durasi 1 sampai 2 semester yang nanti bisa direkognisi menjadi beban SKS setara dengan 20 sampai 40 SKS. Kemudian dosen pembimbing dan pendamping peneliti ini akan melakukan pendampingan dan monitoring. Kemudian setelah selesai maka dilakukan ujian ya, ujian hasil penelitian. Nah, produk penelitian itu bisa berupa sertifikat, kemudian berupa publikasi baik melalui jurnal ataupun HKI dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini bisa dikonversi menjadi SKS yang nantinya akan dilaporkan ke Pangkalan Data Dikti. Nah, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini ya, tentunya Bapak Ibu di pengelola program studi itu harus menyiapkan SOP. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah mengapa program penelitian ataupun riset ini membutuhkan sebuah SOP. Nah, jadi pada dasarnya SOP ini yang nanti akan dijadikan sebagai standarisasi dalam cara menyelesaikan pekerjaan, ya, kemudian mengurangi tingkat kesalahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan tugas, dapat meningkatkan akuntabilitas, berikutnya adalah menciptakan ukuran standar kinerja dan menjamin konsistensi pelayanan. Selain itu juga ini tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih dari pelaksanaan tugas. Nah, adapun dasar hukum ya penyusunan SOP itu kita mengacu dari Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP. Jadi kita sebagai bagian dari pemerintahan ya dalam hal ini kita di kampus ya ini perlu merancang sebuah SOP. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana SOP itu disusun ya. Jadi pada prinsipnya ada beberapa prinsip di dalam penyusunan SOP. Yang pertama adalah ini tentang kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, kemudian berorientasi pada pengguna, kemudian kepatuhan hukum dan kepastian hukum. Ya. Sedangkan siklus di dalam penyusunan SOP ini kita mulai dari persiapan, ya, kemudian nanti ada penilaian, kemudian berkaitan dengan kebutuhan SOP, kemudian pengembangan SOP, ini penerapan SOP di dalam manajemen, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, kita masuk ke tahapan penyusunan SOP. Ya. Jadi sebenarnya tahapan penyusunan SOP ini melalui rangkaian yang cukup panjang. Ya. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, integrasi dalam manajemen, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Nah, dalam tahap persiapan, ya ini perlu membentuk tim dan kelengkapannya, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim, kemudian ini memberitahukan kepada seluruh unit ya tentang kegiatan penyusunan SOP. Kemudian pada tahap penilaian kebutuhan, ini perlu dilakukan penyusunan rencana tindak penilaian kebutuhan, kemudian melakukan penilaian kebutuhan, kemudian membuat sebuah daftar mengenai SOP yang akan dikembangkan, dan terakhir adalah membuat dokumen SOP. Ya. Nah, fokus kita yaitu pada tahap penulisan SOP. Jadi nanti yang selebihnya ini nanti bisa dipersiapkan kembali di Prodi untuk melaksanakan workshop pengembangan SOP. Nah, pada tahapan penulisan SOP ini secara lebih teknis saya akan menjelaskan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jenis-jenis SOP. Jadi menurut sifatnya SOP ini dibedakan menjadi 2 jenis, ada SOP teknis dan administratif. Nah, kalau SOP teknis ini biasanya lebih ke SOP yang berkaitan misalnya perawatan alat dan lain sebagainya. Kalau SOP yang akan kita kembangkan adalah jenis SOP yang sifatnya administratif. Kemudian menurut cakupan dan jenis kegiatannya itu ada SOP makro dan mikro ya. Nanti yang akan kita kembangkan adalah yang makro. Kemudian menurut cakupan dan besarnya kegiatan ini adalah SOP generik dan spesifik. Nah, kita nanti akan coba kembangkan yang SOP sifatnya generik. Kemudian yang kedua ya, unsur yang kedua adalah berkaitan dengan format. Jadi pada dasarnya ada 4 jenis format yang
digunakan di dalam pengembangan SOP. Yang pertama adalah jenis simple step, kemudian hierarchical step, yang ketiga grafik, dan yang keempat adalah diagram alir ataupun flowchart. Nah, format yang keempat ini, diagram alir, inilah yang nanti akan kita kembangkan di dalam mengembangkan sebuah SOP khususnya untuk program penelitian. Nah, di dalam pengembangan format pada diagram alir, kita nanti akan diperkenalkan dengan beberapa simbol. Ya, kita menurut Permen PAN nomor 35 tahun 2012 itu ada 5 simbol utama yang digunakan di dalam pengembangan SOP. Yang pertama ini adalah tombol terminal, ya, bentuknya kapsul. Ini digunakan untuk tombol mulai dan selesai. Kemudian ini segi 6, ini tombol untuk persiapan. Kemudian ini belah ketupat, ini merupakan tombol untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang bentuknya persegi, ini adalah proses. Ketika perseginya berjajar, ini untuk proses yang serentak. Kemudian ini adalah proses pendokumentasian. Jika nanti ada dokumen-dokumen terkait yang berkaitan dengan SOP, dan yang ini adalah konektor, ya. Ini pada halaman yang sama. Kalau yang di bawah ini adalah pada halaman berikutnya. Nah, berikut ada contoh flowchart dari sebuah SOP. Ini ada contoh flowchart-nya yang nanti bisa kita amati bersama-sama. Ini juga contoh flowchart. Kalau yang sebelah kanan adalah contoh flowchart untuk pembelajaran daring, ya. Seperti ini. Nah, unsur yang ketiga adalah berkaitan dengan dokumen SOP. Jadi pada dasarnya dalam penulisan SOP nanti kita pada akhirnya juga akan menyusun dokumen SOP itu sendiri. Yang pertama adalah unsur dokumentasi. Unsur dokumentasi ini berkaitan dengan kelengkapan dari SOP yang kita kembangkan, mulai dari halaman judul, lembar pengesahan, kemudian ada daftar isi dan penjelasan singkat dari penggunaan SOP. Nah, di samping ini adalah contoh format untuk halaman judul dari sebuah SOP. Kemudian unsur yang kedua itu adalah komponen dari SOP itu sendiri, ya. Nah, komponen SOP itu terdiri tiga komponen utama. Yang pertama adalah identitas SOP, kemudian flowchart, dan yang terakhir adalah pengesahan. Nah, pada bagian identitas, ini biasanya kita menyertakan ada logo, kemudian instansi unit kerjanya, nama SOP-nya apa atau judul SOP-nya, nomor dokumen, tanggal terbit, tanggal revisi, dan seterusnya. Ya, sampai di perubahan riwayat perubahan dokumennya. Kemudian di flowchart, ya, ini nanti kita akan merancang bagaimana alur, ya, dari program penelitian mahasiswa. Kemudian terakhir ini adalah dokumen pengesahan. Nah, berdasarkan beberapa tahapan penyusunan SOP, nah sekarang kita akan menyusun SOP untuk penelitian, ya, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, kita perlu menuliskan atau mengidentifikasi, ya, atau merumuskan bagian identitas, ya, dari sebuah SOP. Nah, yang pertama yang perlu kita tuliskan adalah judul SOP sendiri. Jadi judul SOP kita yaitu adalah SOP penelitian atau riset program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang kedua, kita juga harus merumuskan tujuan dari SOP ini. Nah, tujuan kita adalah prosedur ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam kegiatan penelitian di lembaga riset ataupun pusat studi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun ruang lingkup dari SOP ini mencakup, yang pertama, prosedur ini mencakup proses, ya, program penelitian oleh mahasiswa pada semester 7, ya, dimulai dari pendaftaran, seleksi, sampai mahasiswa mendapatkan nilai akhir dan penyetaran SKS dari program penelitian tersebut. Nah, komponen berikutnya yaitu adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam SOP. Ini ada istilah SOP, form, PT, prodi, PA, PM, SKS, ya. Pak Abid, bisa nggak kita langsung ke SOP penelitian pada prodi fisika yang Bapak di sana? Gimana caranya supaya mahasiswa bisa mengambil penelitian tadi, proyek independen misalnya begitu? Oke, sebentar Pak, ya, saya selesaikan dulu, ya. Oke. Jadi ini referensi, kemudian di sini. Nah, ini kita masuk di bagian flowchart di penelitian, ya. Nah, flowchart ini, ya, ini menjelaskan bagaimana proses mahasiswa itu bisa melakukan penelitian ataupun riset, ya, yang dilakukan di lembaga penelitian ataupun lembaga riset di luar perguruan tinggi. Ya, dimulai dari ya mahasiswa ini melakukan konsultasi dengan
pembimbing akademik. Kemudian mahasiswa mendaftarkan diri melalui LPPM untuk diseleksi ya. Jika lolos seleksi ya, maka nanti LPPM ini akan berkoordinasi dengan lembaga riset ya. Kemudian LPPM menentukan pembimbing ya. Lembaga riset sendiri akan menentukan pendamping penelitian. Kemudian mahasiswa melakukan riset di lembaga riset. Kemudian pendamping dan dosen akan melakukan pendampingan dan monitoring. Kemudian dilanjutkan dengan sidang hasil, pelaporan, kemudian penilaian ya. Dan ini akan dilakukan validasi ya. Setelah dilakukan validasi maka bisa direkognisi menjadi satuan kredit semester. Nah, bercerita sedikit tentang bagaimana proses rekrutmen mahasiswa ya di program studi pendidikan fisika sendiri. Tentunya akan sedikit berbeda dengan flowchart yang kita rencanakan untuk program Merdeka Belajar. Karena selama ini keterlibatan mahasiswa di program studi pendidikan fisika itu ruang lingkupnya tidak sampai ke lembaga penelitian atau LPPM ya. Tidak melalui seleksi di lembaga LPPM, tetapi dibawa oleh dosen pembimbingnya. Jadi pertama biasanya setiap dosen itu sudah memiliki roadmap penelitian masing-masing. Kemudian setiap dosen itu akan menempel informasi berkaitan dengan bidang penelitiannya. Sehingga mahasiswa di semester 6 itu sudah bisa mulai ya direkrut untuk dilakukan pembimbingan ya. Yang tertarik dengan dosen itu dilakukan pembimbingan sebelum mereka mengambil mata kuliah skripsi. Nah, kemudian di semester 7 mereka sudah bisa mengontrak mata kuliah skripsi, kemudian dia bisa seminar di semester 7. Nah, jadi pada dasarnya kalau proses seleksinya di program studi sendiri, kalau di program studi pendidikan fisika karena tidak melibatkan lembaga penelitian itu jauh lebih mudah dan sederhana ya. Sehingga memang hanya melalui dosen masing-masing. Nah, untuk saat ini hampir 80% mahasiswa di program studi pendidikan fisika itu yang semester 7 itu sudah tergabung dalam penelitian dosen. Bahkan dosen itu sudah memiliki regenerasi untuk anak-anak di semester 5 ya, yang akan nanti dilibatkan di dalam penelitiannya. Nah, kemudian yang menarik lagi, ini pengalaman dari saya, kebetulan saya sejak anak semester 5 itu sudah saya dampingi ya dalam kegiatan PKM mahasiswa di semester 5, kemudian di semester 6 kemarin itu juga ada mahasiswa yang mengajukan dan semester 7 ini baru diumumkan itu ada 4 mahasiswa bimbingan saya yang lolos di PKM nasional ya. Dan kebetulan tema penelitian kami adalah tentang etnosains dan dari penelitian ini ya, penelitian yang di PKM mahasiswa ini langsung menjadi skripsi mahasiswa. Ya, jadi memang sudah saya rencanakan dari awal, seandainya tidak lulus PKM pun skripsi mahasiswa judulnya tetap itu gitu. Jadi sehingga dengan mereka mengikuti PKM, persiapan untuk penyelesaian skripsi ini jauh lebih matang. Jadi dari semester 5 mereka sudah mulai kerjakan ya, kemudian diajukan ke PKM, kemudian mereka sudah mulai bekerja ya. Dan kebetulan baru pengumumannya baru sekarang, mereka sudah paling tidak itu sudah lebih dari 70% skripsi itu bisa mereka selesaikan, dan targetnya adalah di Desember nanti mereka sudah bisa ujian skripsi ya. Jadi dalam kurun 3,5 tahun ini mahasiswa sudah bisa lulus untuk ujian skripsi. Nah, kemudian ini secara garis besar untuk penyusunan SOP penelitian mahasiswa ya, yang nanti akan melibatkan lembaga mitra maupun lembaga LPPM. Ini bisa Bapak Ibu cermati, nanti akan saya bagikan melalui WA atau melalui link di sini. Nah, secara penjelasannya ini sudah saya jelaskan tadi di awal ya, mengenai identitasnya, kemudian flowchart-nya ya, ini sudah saya jelaskan. Saya kira itu Pak Andang, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, silakan menanggapi. Saya kasih itu dulu ya Pak ya. Yang pertama Pak Roli. Pak Roli ini menyampaikan tentang SOP KKN. Ya nanti Pak Muswawi bentar. Itu beliau menampilkan contoh SOP-nya yang beliau usulkan. Lalu Pak Tejo itu menampilkan PowerPoint proyek kemanusiaan yang berisi di dalamnya ada SOP, ada MOU,
ada contoh MOU, SOP-nya, lalu daftar lembaga penggiat kemanusiaan, lalu yang ada yang daftar lembaga penggiat gugus tugas COVID yang kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut. Lalu Pak Tejo juga menyampaikan logbook. Nah, kemudian Pak Fibrika menyampaikan PowerPoint yang isinya alur dan proses pembuatan SOP, lalu contoh SOP, flowchart dan contoh SOP penelitian yang beliau ajukan. Nah, Bapak Ibu silakan ditanggapi. Pak Muspawi tadi ya pertama ya. Pak Muspawi, terima kasih. silakan Pak Muspawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini materinya sangat menarik sekali ini, keempat-empatnya ini. Jadi saya ingin menanggapi yang dari Pak Febrika ini juga luar biasa ini. Penelitian Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Pak ya. Jadi yang menjadi catatan saya dari tadi, kalau misalnya ini nanti salah tolong dikoreksi Pak Febrika. Kalau salah tadi dijelaskan bahwa program penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini disetarakan dengan 20 SKS, begitu Pak ya. Nah, 20 SKS. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau memang itu disetarakan dengan 20 SKS, maka berarti ada 7 sampai 9 mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa bersangkutan. Nah, bukankah ini nanti terjadi ketimpangan dengan rekan-rekannya yang lain? Nah, ini bagaimana nih cara menyikapinya? Terima kasih. Pak Fibrika, tadi ada pertanyaan dari Pak Muspawi. Mungkin Pak Sam supaya jangan berbelit-belit kita jawab dulu aja yang satu itu ya. Iya tentu ya Pak. Pertanyaan Pak Muspawi dulu baru kita minta pertanyaan yang lain. Tentang 20 SKS itu Pak. Baik Pak. Saya coba menjawab ya. Silakan, koreksinya nanti kalau mungkin ada kesalahan. Jadi pada dasarnya untuk merekognisi kegiatan riset ini. Halo? Ya. Terdengar suaranya Pak? Oke. Kedengaran. Jadi untuk merekognisi kegiatan penelitian ataupun riset ini ya menjadi 20 SKS. Jadi pada dasarnya yang pertama kan kita bisa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wicaksono tadi ya. Yang pertama adalah kita bisa bebankan 6 SKS untuk skripsi ya. Kemudian tadi Pak Wicaksono kalau nggak salah sudah menguraikan ada contohnya ya. Ada mahasiswa fisika dan biologi yang ikut riset di apa kemarin tuh? Tadi tuh. Sayur ya. Nah, di situ nanti bisa direkognisi menjadi beberapa turunan mata kuliah ya. Ada biofisika, kemudian ada instrumentasi ya, yang disetarakan dengan beberapa SKS. Nah, karena nanti topik penelitian ini di setiap program studi tentu akan berbeda-beda ya. Dalam satu program studi tentunya karena dosennya itu memiliki roadmap yang beragam ya, misalnya di fisika gitu ya. Itu ada yang kalau untuk di pendidikan mungkin nanti penerapannya seperti apa, mungkin apakah cocok atau tidak, nanti kita lihat ke depannya. Soalnya kalau kita melihat dari panduan ini kan lebih difokuskan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lembaga-lembaga riset ya, seperti LIPI atau Batan gitu ya. Nah, di situ bukan mengurangi mata kuliah wajib di program studi, tetapi nanti misalkan roadmap-nya ini tentang instrumentasi gitu ya, pengembangan instrumentasi, maka nanti ada beberapa seperti mata kuliah pilihan yang memang spesifikasinya relevan dengan bidang riset itu. Jadi kalau di prodi pendidikan fisika itu ada yang seperti saya, ini kan di etnoscience ya. Jadi penelitian saya arahnya ke etnoscience. Maka mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti ke penelitian saya nanti bisa direkognisi di situ ada mata kuliah pilihan, namanya mata kuliah pilihan, namanya etnofisik gitu ya. Nah, maka itu bisa direkognisi menjadi tidak perlu mengambil mata kuliah pilihan etnofisik secara reguler tatap muka, tetapi nanti bisa direkognisi mata kuliah etnofisik itu ke dalam riset yang diambil oleh mahasiswa, karena memang si mahasiswa ngambil penelitiannya itu di etnoscience. Nah, saya kira seperti itu polanya dengan mata kuliah yang seharusnya itu mata kuliah pilihan yang bisa diambil secara tatap muka, tetapi karena mengambil penelitian ya bersama dosen ya sesuai dengan roadmap dosennya, maka ada beberapa mata kuliah pilihan itu yang memang yang nanti kalau diambil itu si mahasiswa itu akan relevan dengan bidang penelitiannya.
Jadi di prodi itu nanti akan harus bisa mengakomodir, misalnya di prodi itu dibentuk ada 5 KBK gitu ya, 5 KBK kelompok bidang keahlian. Kemudian di KBK itu kan nanti ada roadmap penelitiannya. Maka harus ada beberapa mata kuliah itu yang relevan dengan masing-masing KBK. Misalnya ada 3 atau 4 mata kuliah pilihan yang relevan dengan mata kuliah dengan KBK etnoscience. Sehingga nanti ketika mahasiswa itu mengambil penelitian etnoscience, maka beberapa mata kuliah pilihan itu ya itu bisa langsung direkognisi menjadi beban SKS yang 20 SKS tadi. Sehingga tidak ada mahasiswa yang dirugikan. Mereka yang tidak mengambil riset ya tidak masalah karena memang dia tidak interest dengan beberapa mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Terima kasih. Pak Wi, gimana Pak? Penjelasan Pak Febrika? Suaranya Pak Mus. Suara Pak Mus itu dicabut. Pak Mus suaranya belum. Oke, terima kasih Pak. Ya cukup jelas apa yang dijelaskan Pak Febrika tadi. Memang kalau itu berarti prosedurnya ini kita mahasiswa bersangkutan mengontrak mata kuliah yang apa namanya? Tadi istilah Pak Febrika itu mata kuliah yang sama dengan penelitiannya gitu ya? Ya, mata kuliah pilihan ya yang relevan dengan roadmap penelitian dosennya, Pak. Berarti ketika mahasiswa itu mengontrak atas nama program penelitian MBKM atau atas nama mata kuliah? Apa Pak Febrika? Saya kira mata kuliah pilihan itu tetap ditawarkan secara reguler ya ketika nanti ada beberapa mahasiswa yang ingin ngambil tidak masalah, tetapi ketika mahasiswa itu sudah ngambil program yang riset ya jadi nanti secara otomatis ya itu bisa direkognisi langsung dikonversi menjadi nilai di mata kuliah itu, Pak. Oh ya, berarti dengan catatan penelitiannya itu harus memang connect dengan roadmap mata kuliah itu ya? Iya betul, relevan dengan mata kuliah itu, Pak. Ya. Masalahnya saya tadi Pak masih gini Pak, karena di prodi kami ini kalau memang 20 SKS itu disetarakan dengan penelitian ini tadi, maka memang mata kuliah pilihan di kami itu tidak sampai kepada 9 mata kuliah ataupun 20 SKS Pak. Karena kami mata kuliah pilihan itu cuma ada 4 mata kuliah gitu kan. Jadi kalau 20 SKS itu diambil oleh program penelitian ini, andaikan yang mata kuliah pilihan itu dari 4 itu anggaplah 3 berarti 12. Nah, ada masih 8 SKS mata kuliah yang sama dengan rekan-rekan lain yang hilang gitu. Itu yang saya dari tadi itu masih gimana nih kalau sempat nanti mahasiswanya kompak semua gitu kan ngambilnya, berarti ada beberapa mata kuliah yang hilang gitu kan. Nah, itu tadi, Pak. Ya, ada penjelasan dari Pak Sony mengenai itu. Ya. Ya, jadi baik Pak Ibu ya. Jadi pintu masuk dari Merdeka Belajar ini adalah CPL ya, capaian pembelajaran lulusan prodi. Kalau kita tidak dari CPL itu memulai, maka semuanya ini akan kabur ya, dan ya lebih baik tidak usah memilih. Jadi Merdeka Belajar ini sekali lagi tidak wajib Pak hukumnya. Ya, tidak wajib ya. Jadi tapi menjadi gengsi universitas begitu. Nah, itu kalau prodi sudah punya CPL yang jelas, oleh karena itu kan dihimbau nih dari sekarang nanti saya endorse lah dengan ini ke level pimpinan agar menginstruksikan semua program studi itu untuk menerbitkan CPL dan mata kuliah yang dapat dimerdekakan oleh program studi.